Oke. Nah, pengen kakak siapin. Udah. Kan? Lagi. Nggak mau ya? Belum. Sebelah kanan. Oh ini. Terus. Divisi neuro di neuro. PPT. Slide saya terlihatkah? Izin sudah terlihat, Dokter. Terlihat. Ya. Kalau misalnya suara saya kurang jelas atau ada gangguan, langsung diinterupsi aja. Karena ini pesertanya kan cuma sedikit. Ya. Dokter. Jadi karena ini masuk di kuliah elektif ya tentang kejang, kebetulan saya dikasih tugas dari koordinator untuk refreshing aja lah untuk imaging di kasus-kasus epilepsi. Mohon maaf sebelumnya sudah ada kuliah dari siapa aja ya? Sebelumnya ada kuliah dari Dokter Santosa, Dokter, tentang epilepsi dan kejang. Oh, baru dari Dokter Santoso aja? Enggak, Dokter. Iya, Dokter. Ya, wes. Berarti sebenarnya imaging tools kompilasi lah dari ke belakang. Cuman enggak apa-apa. Oke, saya mulai ya. Jadi kalau untuk imaging tentang epilepsi itu fokusnya atau tujuannya itu adalah mencari lesi-lesi yang sekiranya bisa menyebabkan fokus kejang. Banyak sekali patologi yang bisa menyebabkan kejang, mulai dari tumoral, infeksi, dan kawan-kawannya. Cuman saya akan membahas beberapa hal yang sering atau yang harus diketahui, yang harus dicari untuk kasus-kasus epilepsi. Nah, sebenarnya untuk imaging kita sudah kiblatnya sudah tidak CT scan lagi. Kiblatnya sudah harus dengan MRI. Karena untuk lesi-lesi kecil kayak misalnya sklerosis hipokampus, kemudian kayak vokal kortikal displasi itu sudah tidak terlihat dari CT scan, nggak akan bisa teroptimalisasi diagnosisnya. Tetapi untuk kasus-kasus misalnya kayak tumor, kemudian kayak infak, kayak trauma yang sekiranya menyebabkan epilepsi bisa dengan CT scan. Tetapi kalau misalnya untuk lesi-lesi yang kecil-kecil yang nggak kelihatan dengan CT scan memang larinya MRI. Nah, indikasi MRI untuk kasus-kasus epilepsi yang pertama adalah focal onset kejang. Jadi pada kasus-kasus kejang yang istilahnya bersifat vokal secara onsetnya. Kemudian yang terpenting adalah biasanya pada kasus-kasus epilepsi yang tidak terkontrol dengan pengobatan
akhirnya lari ke MRI untuk melihat struktural anatomi dari otak. Kira-kira ada sesuatukah? Nggak usah saya panjang lebarkan, saya akan menjelaskan tentang gambaran imagingnya aja langsung ya. Nah, kalau untuk MRI itu karena ini sesuatu advanced imaging dan setiap rumah sakit belum tentu punya. Apabila adik bekerja di Center Epilepsi, sekiranya bisa membuat permintaan untuk MRI epilepsi. Dia dibutuhkan irisan yang khusus karena fokus di daerah hipokampus untuk mencari kelainan-kelainan di daerah mesial temporal lobe-nya. Nah, sekuen apa yang diperlukan? T1, T2 flare, gradient echo SWI itu untuk packaging brain routine. Tetapi untuk kasus-kasus EPI biasanya ditambahkan irisan tipis whole brain dan irisan tipis daerah hipokampus. Satu lagi yang perlu difamiliarkan, diperkenalkan adalah hipokampal volumetry. Ini semua alat 1,5 T punya software ini. Jadi dia akan mudah mengukur secara kuantitatif berapa besaran dari hipokampus. Karena aplikasinya gini, mungkin secara kasat mata, secara visual antara hipokampus kanan dan kiri itu nggak ada perbedaan secara baik ukuran maupun intensitas signal. Tetapi si pasien ini itu kejangnya itu memang karena si mesial temporal lobe secara klinis sudah jelas seperti itu. Nah, bagaimana kita membuktikan beneran ada suatu atrofi dari hipokampus? Ya, kita lakukan pengukuran hipokampal volumetry. Jadi beneran diukur kayak kita mungkin kalau pernah lihat CT scan waktu stase dulu itu di kursornya kayak dibuletin mengikuti kontur dari hipokampus. Nah, ini sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi untuk membantu diagnosis pencarian atrofi hipokampus. Nah, contohnya ini pasien secara MRI kayaknya kanan dan kiri kok bentuknya sama ya. Ukurannya kelihatannya kok kayaknya sama. Tetapi setelah dilakukan volumetri ternyata betul yang sisi sebelah kanan dia lebih kecil dibandingkan sisi sebelah kiri. Jadi selain kita membuat brain routine plus irisan tipis daerah hipokampus dan whole brain, kita juga kalau misalnya punya software ini, tapi ini pasti punya lah di 1,5 T punya semuanya. Kita ukur volume hipokampusnya untuk memperlihatkan secara kuantitatif volume hipokampusnya berapa. Kemudian kita juga bisa membuat MR spektroskopi. MR spektroskopi itu advanced imaging MRI yang dimana dia melihat metabolit yang ada di parenkim otak. Untuk metabolit normal yang bisa terevaluasi itu misalnya kayak CHO itu kolin, CR itu kreatin, NAA itu N-asetil asetat. Nah, untuk kasus epilepsi, adik lihat NAA-nya. Normal, NAA itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan kolin atau kreatin. Angle-nya dia bergerak ke sisi sebelah kanan. Tetapi kalau ada suatu kelainan, gangguan metabolik di daerah hipokampus, NAA-nya ini akan turun. Kenapa NAA turun? NAA itu adalah N-asetil asetat, di mana metabolik yang ditemukan di sel
sel otak normal. Kalau ada gangguan, maka NAA-nya dia akan turun. Oke. Jadi yang di MR spektroskopi pemanfaatannya gini. Misalnya secara volumetrik hipokampus kanan dan kiri itu sama volumenya, tidak ada tanda-tanda atrofi. Nah, kita lari ke MR spektroskopi untuk melihat metabolit yang ada supaya bisa menjawab pertanyaan apakah ada abnormalitas dari si hipokampusnya. Jadi yang dilihat adalah N-asetilasetatnya akan turun untuk kasus-kasus sklerosis atrofi dari hipokampus. Ini lebih ini modalitas yang nuklir. Jadi hybrid nuklir pakai spek atau PET. Jadi menangkap setelah dimasukkan obat. Kalau spek itu pakainya TC HMPAO, kemudian kalau PET itu pakai FDG. Nah, dilihat spot-spot yang ada hipoperfusinya atau ada hiperperfusinya. Untuk pasien dengan epilepsi, kita lihat area-area mana yang mengalami hipoperfusi, area-area mana yang mengalami hiperperfusi. Jadi itu bisa membantu menemukan fokus epilepsi apabila semua pemeriksaan sebelumnya itu tidak menunjukkan lokasi di mana sebagai pencetus dari si epinya. Tetapi ini pemeriksaan ini sangat-sangat sedikit di Indonesia, hanya beberapa rumah sakit besar di Jakarta dan di Surabaya yang punya, kalau di Semarang belum ada. Untuk spek CT maupun PET MR. Jadi spek atau PET itu dasarnya dari nuklir, tetapi dihybridkan dengan alat radiologi. Bisa CT scan, bisa MRI. Tetapi untuk kasus-kasus epilepsi, hybridnya harus dengan MRI. Karena kalau dengan CT scan kurang detail secara landmark anatomikal. Ini contoh pemanfaatan spek MRI untuk mencari fokus epilepsinya. Ini ada tangkapan dari si metabolit pada saat dilakukan spek. Nah, ini disinilah kelainannya yang agak di tanda panah yang lebih gonjreng, lebih bright itu. Itu lokasi kelainannya yang bisa menimbulkan fokus epileptogenik. PET CT juga hampir sama, dia mencari di mana ada area hipoperfusi atau area hiperperfusi. Tergantung dari kelainannya. Tapi ini PET sama spek ini mahal, pemeriksaannya jadi memang belum familiar di Indonesia. Oke. Sampai segini ada yang ditanyakan untuk modality imaging-nya. Jadi ada CT scan tetapi sudah bukan ranahnya lagi, biasanya untuk kasus-kasus yang memang sudah kelihatan jelas kayak si tumor, infeksi, kemudian trauma, tetapi kalau untuk lesi-lesi yang kecil kayak mesial temporal sclerosis, kemudian kayak focal cortical dysplasia, itu ranahnya sudah MRI. Ada tambahan beberapa advanced imaging MRI kayak MR spektroskopi, kemudian ada yang namanya volumetric hipokampus, kemudian naik lagi ke nuklir menggunakan PET atau spek MRI. Udah, tidak ada lagi yang ditanyakan atau gimana? Masih belum ini ya? Ini rencananya kalian nanti akan kerja di mana? Ada yang di kota besar gitu enggak? Atau mau langsung sekolah? Izin dokter, belum tahu dokter. Belum tahu ya. Nunggu COVID dulu ya, wis. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang terpenting. Epileptogenik substrat. Jadi, kelainan-kelainan radiologis yang bisa menimbulkan kejang. Yang pertama, ini merupakan sesuatu yang harus kalian tahu ya, adalah mesial temporal sclerosis. Jadi,
kelainannya ada di daerah temporal. Yang harus dicari adalah pertama atrofi dari si hipokampus, atrofinya dulu. Kemudian yang kedua, setelah lihat ada pengecilan, ada ukuran yang mengecil, kita lihat bagaimana intensitas signalnya. Yang dicari apa? Ini kursor yang tanda merah, jadi pada kasus mesial temporal sklerosis, ada atrofi dari si hipokampusnya. Kemudian ada perubahan intensitas signal, di mana dia akan lebih hiperintens di T2 dan di flare. Jadi dia lebih putih di sekuennya T2 sama flare, bukan di T1 ya. T2 flare. Jadi ada ukuran yang mengecil, kemudian ada hiperintensitas signal. Nah, itu yang primary. Tetapi ada beberapa keadaan di mana kita itu sulit mencari suatu atrofi dari hipokampus kalau misalnya ukurannya tuh hanya mengecil ringan. Nah, kita cari secondary sign untuk diagnosis MTS ini. Yang pertama, karena di sekitaran dari hipokampus itu adalah cornutemporal ventricle lateral. Nek misalnya hipokampusnya kecil, otomatis kan ventrikelnya dia akan terlihat lebih lebar. Jadi yang pertama dicari adalah pelebaran dari ventricle lateral cornutemporalis. Nah, untuk yang selanjutnya kayak penipisan dari fornix, kemudian atrofi dari mamillary body, kemudian dua hal ini yang 2 sama 3 ini memang agak sulit dicari secara imaging CT, MRI kalau potongannya biasa, jadi dia harus potongnya tipis. Kemudian yang keempat ini, keempat juga harus dievaluasi adalah perlu diingat pernah belajar anatomi untuk hipokampus ya, kan ada pembagiannya, ada C1, CA1, CA2, CA3, CA4 itu ya, berdasarkan struktural anatomi. Kalau istilahnya orang Jawa bilangnya kondenya. Nah, pada kasus-kasus MTS, secondary sign itu adalah kekaburan dari konfigurasi hipokampus. Kalau bahasa radiologinya adalah distorsi arsitektur. Jadi interdigitatingnya dia itu agak kabur. Nah, itu salah satu secondary sign untuk kasus-kasus MTS. Kemudian yang terakhir ini tidak begitu penting, tetapi ya bisalah, maksudnya membantu mencari. Ini kan secondary karena ada atrofi sehingga si collateral sulcusnya dan sekitarnya itu jadi lebih lebar. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang kalau yang mesial temporal lobe epilepsi itu biasanya ditemukan pada saat usianya sudah agak dewasa, mungkin remaja dewasa. Tetapi kalau misalnya ketemu epilepsi pada anak-anak, paling sering kausanya adalah ini, vokal cortical dysplasia dan kelainan-kelainan kongenital lain. Nah, untuk vokal cortical dysplasia ini yang dilihat adalah korteksnya. Jadi dia kelainannya di korteks. Korteks itu kan pusat, kalau misalnya gangguan di korteks itu kan dia salah satu sequelnya dia bisa menyebabkan kejang. Nah, tanda dari vokal cortical dysplasia yang pertama adalah korteksnya tebal. Kemudian di bawah korteks itu kan ada gray white matter junction. Peralihan antara korteks sama white matter. Nah,
Kalau pada kasus vokal kortikal displasi, diferensiasinya akan kabur. Jadi batasnya tidak jelas. Kemudian selain ada penebalan, diferensiasi kabur, ada peningkatan intensitas signal pada T2 atau flare. Jadi dia lebih hyperintens untuk korteksnya. Nah, kalau transmental sign ini biasanya incidental finding, jadi tidak mesti ditemukan pada kasus-kasus vokal kortikal displasi. Nah, gambarnya seperti ini. Ini tipe-tipenya tidak usah dibaca sedikit aja, tapi tidak usah dihafal. Oke. Nah, ini yang namanya vokal kortikal displasi. Ini yang normal, korteks yang normal di sisi sebelah kiri, yang abnormal di sisi sebelah kanan. Jadi yang pertama kali adalah korteksnya tebal. Kemudian ada blurring dari cortical white matter junction atau gray white matter junction-nya kabur. Kalau yang sisi normal itu kan jelas banget. Tetapi yang pada kelainan di sisi lesinya ini kan antara korteks sama white matter-nya dia jadi blurring. Kemudian ada peningkatan intensitas signal dari si korteksnya tadi. Jadi dia lebih hyperintens, baik itu di flare maupun di T2. Nah, ini yang namanya transmental. Jadi ada kayak kurvilinier, hyperintens, yang menghubungkan antara korteks dan ventricle. Ini yang namanya transmental site. Tetapi ini tidak mesti ditemukan di vokal kortikal displasi. Cuman kadang-kadang toh. Nah, jadi yang harus dipegang, yang pertama kali dicari adalah mesial temporal lobe untuk dewasa, kemudian vokal kortikal displasi untuk anak-anak. Nah, dua hal itu yang harus dicari dulu. Kalau misalnya tidak ada, baru kita cari yang lain. Untuk mencari vokal kortikal displasi, kita harus membuat MRI-nya whole brain irisan tipis. Tapi yang yang hipokampus sklerosis itu biasanya kita buatnya irisan tipis tok di daerah hipokampus. Jadi ada dua hal yang harus dibuat ya. Irisan di hipokampusnya sama irisan di parenchyma otaknya apabila kita mau mencari dua-duanya. Mau mencari vokal kortikal displasi, mau mencari mesial temporal lobe sklerosis. Nah, sekarang masuk yang aneh-aneh. Dan sebagian besar ini merupakan kelainan-kelainan yang sifatnya kongenital. Yang pertama adalah hemimegaencephaly. Namanya aja udah jelas ya, hemimega. Jadi ada satu sisi hemisfer dia lebih besar dibandingkan sisi yang lainnya. Tetapi besarnya pun itu besar yang abnormal, yang deformity, yang dysplastic. Jadi selain ada pembesaran salah satu hemisfer, juga ada displasia dari si korteks. Korteksnya biasanya akan tampak menebal, kemudian ada abnormalitas struktur dari gyrus dan sulcusnya. Sulcus gyrusnya bisa tidak ada, bisa ada dan banyak. Jadi sangat variatif. Tapi yang terpenting ada pembesaran di salah satu hemisfer. Ada displasia korteks, kemudian struktur gyrus dan sulcusnya abnormal. Serta ada peningkatan atau abnormalitas intensitas signal pada daerah lesi. Jadi ini namanya hemimegaencephaly. Jadi diingat-ingat aja namanya. Hemimega. Jadi ada salah satu bagian otak yang lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, ini sekarang heterotopia. Heterotopia itu adalah abnormalitas lokasi dari neuron otak. Neuron otak tuh harusnya kan di daerah
terkumpul di daerah kortikal. Tetapi ini si gray matternya itu nemplok di tempat yang tidak semestinya. Bisa di daerah periventrikular, bisa di daerah subkorteks, jadi di bawahnya korteks, atau bisa menimbulkan suatu cortical band kalau dia bentuknya bukan seperti nodularity, tetapi dia bentuknya seperti pita. Jadi untuk heterotopi, gray matter itu kan warnanya kalau secara MRI dia lebih lebih abu-abu, lebih gelap dibandingkan dengan white matter. Jadi cari di daerah ventricle. Ventricle itu kan tepinya harusnya mulus, smooth, reguler. Tapi kalau misalnya ada nodular yang intensitasnya sama dengan korteks, nah itu yang namanya heterotopi. Itu yang tipe di periventrikular atau subependymal. Tetapi ada juga yang di bawahnya dari korteks. Jadi di white matter, tetapi istilahnya gimana ya? Kan pada luar tuh korteks. Nah, di bawahnya korteks itu ada intensitas signal yang seperti korteks bentuknya nodular. Nah, itu tipe subcortical heterotopi. Nah, kalau yang terakhir ini ada kayak band-like intensitasnya persis sama korteks, persis. Jadi bentuknya tapi memanjang kayak pita. Dan lokasinya di daerah subkorteks. Oke. Nah, ini juga sering ketemu, yaitu polimikrogiri. Namanya poli itu banyak, mikro itu kecil, giri itu girus. Jadi girusnya, girus kortikalisnya itu jadi lebih kecil-kecil dan banyak. Contohnya ini yang kursor saya kelihatan ya. Jadi girasinya itu lebih kecil dan lebih banyak. Nah, itu bisa menimbulkan fokus kejang. Jadi namanya polimikrogiri, girusnya kecil dan banyak. Harusnya girus itu kan sesuai dengan anatomi ya, sudah ada pakemnya, sudah ada patternnya. Tetapi kalau misalnya ketemu girusnya lebih kecil dan lebih banyak, nah itu namanya PMG, polimikrogiri. Kalau itu mungkin pernah lihat waktu stase di sini karena mungkin kasusnya agak lumayan sering, yaitu sisencefali. Jadi ada cleft, ada celah yang menghubungkan antara ventricle dan subarachnoid space. Ada yang close lip, jadi celahnya itu tertutup gitu ya. Ada yang celahnya terbuka, itu yang namanya open lip sisencefali. Nah, karakteristik sisencefali itu tidak cuma ada celah tok yang menghubungkan antara subarachnoid space dan ventricle, tetapi celahnya ini harus dilapisi oleh gray matter. Jadi harus dilapisi oleh gray matter. Secara radiologi, kata kuncinya berarti ada celah yang menghubungkan subarachnoid space dan ventricle lateral yang dilapisi oleh gray matter. Kalau tidak ada gray matternya, dia bukan sisencefali, dia celah biasa karena porencefali atau yang lainnya. Ada close lip kalau celahnya nutup, tetapi kalau yang terbuka namanya open lip sisencefali. Sekarang masuk ke tumoral. Tumoral yang biasanya menyebabkan kejang adalah tumor-tumor yang berlokasi di daerah kortikal, di daerah pinggir. Nah, ada beberapa yang sering menimbulkan epilepsi, tetapi saya rangkum yang paling besar, yang paling sering aja ditemukan, yaitu yang pertama ganglioglioma. Karakteristiknya adalah lesi kistik dengan mural nodul
yang berada di daerah kortikal. Biasanya bersamaan atau ada hubungan dengan vokal kortikal displasia. Jadi ini adalah sikistik dengan mural nodul. Nah, satu lagi yaitu DNET, Dysembryoblastic Neuroectodermal Tumor. Ini hampir mirip bentuknya seperti vokal kortikal displasi. Tetapi ini tumor. Gambarannya girusnya itu akan swelling. Kemudian di dalam girusnya itu ada suatu bubbly cystic appearance. Jadi ada degenerasi kistiknya. Kemudian bentuknya bisa wedge shape. Dengan ujungnya pointingnya di ventricle. Jadi kayak segitiga, tetapi yang ujungnya bukan alasnya itu dia menuju ke ventricle. Kalau alasnya dia di daerah korteks, tetapi ujung yang meruncingnya itu biasanya pointing ke ventricle. Kemudian pos pemberian kontras biasanya dia enhancement ringan atau kadang tidak ada enhancement. Jadi sering sulit dibedakan dengan vokal kortikal displasia. Salah satu lagi adalah pleomorphic xanthoastrocytoma. Ini golongan tumor-tumor glial astrocytoma, tetapi lokasinya biasanya di daerah kortikal. Nah, ini biasanya bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak kalau ibaratnya orang Jawa tuh kayak apa ya? Kayak perkuntul-perkuntul gitu ya, bahasaku kok aneh banget kok. Kayak ada lesi kistik-kistik yang multiloculated dengan mural nodul. Kemudian biasanya juga ada peritumoral edema dan biasanya bisa menyebabkan diferensiasi maligna. Lokasinya hampir semua kan di korteks ya, baik itu ganglioma, DNET maupun PXA, pleomorphic xanthoastro itu lokasinya seringnya di daerah kortikal. Nah, ini hipotalamik hematoma, tapi insidensinya sangat jarang sekali. Jadi di hipotalamus itu di daerah tuber cinereum itu normalnya seperti ini kecil, tetapi kalau pada kasus hipotalamik hematoma, hipotalamusnya dia akan membesar. Nah, ditandai oleh kejang dan ada pubertas prekop. Untuk kasus-kasus hipotalamik hematoma itu karakteristiknya itu. Jadi gampang didiagnosis, tetapi insidensinya memang sangat jarang. Sekarang masuk ke vascular malformation. Jadi tadi ada tumor, sekarang kelainan-kelainan vaskular yang sering menyebabkan kejang. Ada dua gerombolan besar, yaitu FIM sama cavernoma. AVM mungkin sudah familiar, ada suatu hubungan antara arteri dan vena, di mana hubungan itu membentuk suatu nidus. Nah, apabila lokasinya di daerah-daerah yang seperti korteks, kemudian di daerah temporal, nah itu bisa menyebabkan kejang. Jadi untuk AVM ini tergantung di mana lokasinya. Apabila dia berada di lokasi yang tidak menimbulkan kejang, ya dia tidak akan menimbulkan kejang. Tetapi kalau di korteks, di temporal, itu clue-nya atau simptomnya dia bisa menyebabkan kejang. Nah, kemudian untuk cavernoma atau cavernous malformation ini sering juga menimbulkan kejang karena bentuknya itu pertama dia senangnya tuh di korteks, di daerah korteks subkortikal.
Kemudian secara imaging visualisasi itu ada suatu perdarahan dengan usianya itu bermacam-macam. Jadi dia gradual hematom. Dan lama-lama dia juga bisa menimbulkan suatu popcorn calcification. Jadi dia karakteristiknya membentuk blood product dan kalsifikasi yang seperti popcorn. Nah, kalau kita cermati, kavernoma itu sangat sulit dibedakan dengan perdarahan biasa, ICH biasa. Salah satu kunci untuk bisa membedakan suatu kavernoma yaitu si kavernoma itu jarang disertai perivokal edema. Jadi dia cuma murni ada lesi di situ tanpa ada perivokal edema. Kalau ICH biasa itu kan paling enggak tetap ada perivokal edemanya. Jadi ini yang namanya kavernoma. Ini T2, ini flare, kemudian ini T2, ini SWI atau SWAN. Jadi ada blood product yang cukup prominent di intralesinya karena memang dia tuh berdarah sembuh, berdarah sembuh, berdarah sembuh. Tapi ya di situ-situ toh jarang pecah. Ya. Setelah vaskular, tadi kan malformasi vaskular. Untuk gliosis kortikal atau glial scar ini bisa terjadi menjadi suatu komplikasi dari kelainan-kelainan yang lain kayak meningitis atau karena gangguan pada saat lahir sehingga ada suatu iskemik di daerah girusnya, di daerah kortikalnya. Apabila kelainan ini tidak tepat teratasi, maka dia akan menimbulkan sequel. Sequelnya itu adalah scar di daerah korteks yang notabene korteks itu biasanya menimbulkan kejang. Nah, akhirnya dia juga kejang. Karakteristiknya apa? Namanya juga scar. Jadi ada suatu gambaran intensitas abnormal di daerah kortikal yang menyebabkan deformitas dari struktur girusnya bentuk kayak mushroom, kayak jamur. Korteks itu atau kalau dulu kita belajar anatomi itu kan kalau girus itu kan bentuknya kayak U kebalik gitu ya. Nah, kalau pada kasus glial scar, lehernya tuh akan kecil, kemudian kepalanya tuh akan besar membentuk gambaran kayak jamur gitu. Itu karakteristik kalau pasien dengan gliosis kortikal atau glial scar. Jadi lehernya kecil, ujungnya itu agak gede, gendut gitu. Contohnya nih yang gambar warna biru ini. Korteksnya, lehernya kecil, pas ujungnya permukaannya dia membesar. Mushroom shape kiri. Terus apa lagi ya? Oh iya ini Sturge-Weber syndrome. Sturge-Weber syndrome ini gambarnya kayak gini. Nah, kalau sekali lihat nggak mungkin akan lupa. Sturge-Weber syndrome. Jadi Sturge-Weber syndrome itu adalah yang pertama ada hemiatrofi dari salah satu hemisfer cerebri. Kemudian yang hemisfer mengalami atrofi itu akan muncul kalsifikasi yang bentuknya giriform. Jadi mengikuti bentuk dari girusnya. Ini namanya Sturge-Weber syndrome. Pasien kejang, kemudian prognosisnya juga sangat kurang baik karena ya memang sudah ada kelainan di daerah kortikalnya. Atrofi plus ada kalsifikasi, jadi banyak kelainannya.
ya. Jadi ada suatu giral calcification dengan atrofi. Jadi itu karakteristik untuk Sturge-Weber syndrome. Nah, Sturge-Weber syndrome ini diagnosanya lebih mudah secara CT scan, karena CT scan itu kan untuk lihat kalsifikasi sangat-sangat gampang ya, dibandingkan kalau kita mencari kalsifikasi dengan MRI. Nah, yang terakhir ini adalah tuberous sclerosis. Tuberous sclerosis itu adalah suatu pakomatosis di mana biasanya kelainannya itu tidak cuma di satu tubuh, di bagian satu tubuh, dia bisa di semuanya. Bisa di daerah kutisnya, bisa di daerah renalnya, di daerah kepalanya. Ya. Nah, kalau tuberous sclerosis yang menyebabkan kejang, itu ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah cortical tuber. Kemudian ada subependymal nodule. Nah, kalau berkembang bisa menimbulkan suatu tumoral, yaitu namanya subependymal giant cell astrocytoma atau kita sering menyebutnya SEGA. Jadi cortical tuber itu ini yang sudah calcified, jadi ada suatu nodular yang mengandung kalsifikasi yang lokasinya pertama di daerah korteks, subkortikal, yang kedua di daerah periventrikular. Nah, pasien ini biasanya kalau misalnya kita evaluasi lebih lanjut lagi, padahal sering ditemukan suatu SEGA, subependymal giant cell astro. Lokasinya biasanya di sekitaran foramina Monro, intraventrikular, dan bentuknya itu kayak cauliflower gitu. Untuk Rasmussen encephalitis ini jarang kejadiannya. Tapi yang harus kalian tahu kalau misalnya ada kejadian encephalitis, kemudian sequelnya kepalanya bentuknya jadi aneh, nah itu yang tahu saja biasanya disebabkan oleh Rasmussen encephalitis. Nah, sequel infeksi biasa ditandai oleh atrofi. Jadi otaknya jadi kecil, karena ada loss of volume maka ventrikelnya juga akan tambah lebih lebar. Jadi ini sequel dari si Rasmussen encephalitis. Tapi di Indonesia insidensinya sangat jarang. Tapi kalau misalnya melihat ada gambaran seperti ini, ingat-ingatlah, ini biasanya sequel dari encephalitis Rasmussen. Mungkin cukup dari saya, jadi kesimpulannya gini. Untuk imaging epilepsi, yang pertama itu kan berarti mencari ada penyebab apa yang menimbulkan kejang. Kalau misalnya dia dewasa, yang pertama kali dilihat adalah di daerah hipokampus. Kemudian kalau misalnya anak-anak, carilah pertama kali adalah focal cortical dysplasia. Nah, kemudian jangan lupa banyak sekali kejadian kelainan-kelainan yang bisa menimbulkan kejang selain dua itu. Tumor, kelainan vaskuler, ataupun kelainan anomali intrakongenital kayak tadi heminigaencephali, polimikrogiri, kemudian sisen. Nah, semua kelainan itu modalitas utamanya adalah MRI. Tetapi beberapa, misalnya kayak tadi Sturge-Weber itu memang bagus dengan CT scan untuk melihat kalsifikasinya. Tetapi kalau yang misalnya focal cortical dysplasia, temporal lobe sclerosis, ya memang larinya MRI. Jadi misalnya gini, adik nanti punya pasien kejang, kemudian modalitas imaging yang adik punya itu CT scan atau MRI, ya mending milih MRI-nya dibandingkan CT scan-nya.
Ataupun misalnya di rumah sakit tadi tidak punya CT scan, tidak punya MRI, ya terpaksa harus rujuk ya. Jadi jangan dipaksakan untuk mendiagnosis, terutama yang epilepsi yang sudah diberikan medikamentosa tetapi kok tidak pujat, itu biasanya harus lari ke imaging. Nah, ya, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Selama ini kalian pernah ketemu kasus apa aja yang untuk epilepsi ini? Halo? Pernahnya ketemu yang temporal lobe sklerosis tadi, dokter. Oh, kalau yang lain-lain belum ya? Belum, dokter. Oke. Ketemunya pakai apa? Kok ketemunya pakai apa? Ketemunya di pasien usia berapa? 30-an, dokter. Oh, 30-an. Ya. Oke. Coba aja toh. Sini. Sini. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, dokter. Chipnya siapa ya? Chipnya siapa ya? Saya, dokter. Yang biasanya hubungi saya itu siapa? Andika. Iya, dokter. Mas Andika, kalau misalnya ada pertanyaan, kan ini baru kuliah kedua ya, belum istilahnya belum terbuka pertanyaan tuh pasti belum ketemu. Nah, misalnya kalau pada berjalannya kuliah berikutnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan imaging, bisa dikumpulkan kemudian di WA ke saya. Iya, dokter. Ya. Terima kasih, dokter. Oke, sami-sami. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tutup. Nanti jam 12.10 lagi ya, kita close dulu. Terima kasih. Oke, makasih.